Kali ini kita akan membahas tentang customer atau konsumen ya. Karena orang usaha itu, konsumen itu sebagai ibarat senjata, itu ujungnya, ibarat tombak itu ujungnya. Jadi sebuah usaha itu akan berjalan dan akan eksis apabila mempunyai customer yang banyak atau customer yang rutin gitu ya, terus dia berjalan ya kan. Nah, mungkin ya sebagian banyak dari teman saya yang usahanya banyak yang tutup juga ya, banyak yang tutup. Dia kadang bertanya, Pak, itu Bapak kok terus kayaknya musim sepi begini pun ya Bapak itu eksis saja gitu, walaupun enggak ini kan. Jadi saya itu ada triknya ya, trik. Karena saya emang pendidikannya juga nggak tinggi ya. Terus media sosial juga terus terang aja saya kurang begitu menguasai ya, yang artinya belum mampu gitu untuk mengelola media sosial agar manfaat pada usaha saya gitu. Jadi ini cerita konsumen yang emang sudah masuk, trik-trik lama sih ya sebetulnya. Cuman dengan trik ini usaha kita itu bisa bertahan gitu. Bahkan dari tahun 2010 tuh sampai tahun 2025 kan sekarang kita masih eksis saja gitu. Masih eksis, masih jalan ya kan, bahkan melalui corona segala tetap kita berjalan. Nah, kok bisa begitu kan? Sedangkan kadang PT besar juga banyak yang collab kan, tutup istilahnya. Saya semenjak Pitren berdiri itu, jadi usaha besar itu, pengusaha besar banyak yang kan, alhamdulillah saya terus eksis berjalan. Cuman ya namanya usaha kecil ya, mungkin ya nggak bisa dibandingkan dengan perusahaan besar gitu ya, usaha kecil. Jadi saya triknya pada customer atau konsumen kita itu, saya menganggap mereka itu seperti saudara gitu. Jadi ketika dia datang itu ke kita, saya itu nggak langsung menaruhkan produksi kita, barang kita, apalagi harga-harganya, tidak. Jadi saya sambut itu seperti keluarga gitu. Gimana sih kalau orang menyambut keluarga gitu ya kan, dengan muka yang ceria kan, senang kan gitu ya. Jadi yang ada itu kita suguhkan kayak semacam, kalau dia laki-laki ya kopi segala macam ya, seperti itulah. Kita ajak ngobrol, wah saya nggak langsung tuh poin ke barang, enggak. Saya itu kalau dia muda dari saya itu saya anggap adik ya, adik. Kalau dia lebih tua saya anggap abang atau ayah. Jadi saya itu menghargai, memuliakan dia itu seperti layaknya seorang ayah. Nah, disitulah setelah dengan trik ini banyak customer kita yang emang sampai bertahun-tahun dia jadi pelanggan kita kan. Bahkan sampai 10 tahun, ada 15 tahun. Bahkan ada juga jadi customer kita itu karena dia umurnya sudah ini mungkin ya, sampai meninggal pun itu jadi customer kita tuh. Sampai dia meninggal, akhirnya saya dan keluarga customer kita yang meninggal itu ya enggak putus gitu. Enggak putus. Karena apa? Karena saya menganggap mereka itu saudara atau keluarga. Jadi emang yang namanya trik orang usaha itu bagaimana caranya agar customer itu nyaman gitu. Nyaman. Jadi dia datang lagi. Padahal produk kita itu kalau dibandingkan produk-produk ini ya, kita itu kualitasnya itu jelek kok kualitasnya, enggak bagus.
Memang yang saya fokuskan itu bahan itu emang pada dasarnya bahan-bahan yang agak lumayan bagus, karena kita kan ambil itu bahan itu dari perusahaan sih, dari pabrik gitu ya, bekas pengelolaan pabrik itu, palaan segala macam seperti itu. Jadi kalau bahan itu bahan yang emang pada dasarnya bahan mahal gitu, karena kita ambilnya palaannya, bekas potongannya ya, sehingga ke tangan kita itu ya jadinya murah gitu. Jadi sampai di daerah pun, di daerah apa juga banyak sih. Alhamdulillah tuh waktu itu berawal saya dari mesin kecil, cuma punya satu mesin, sampai puluhan tuh, sampai karyawan juga ya. Alhamdulillah tuh sampai puluhan juga kan, kita jalan eksis, bahkan ya sampai sekarang alhamdulillah tuh sampai sekarang. Nah, kenapa bisa bertahan seperti itu? Karena saya menganggap konsumen itu sebagai saudara ya. Sebagai saudara. Jadi mereka itu jangankan dia butuh barang, nggak butuh barang pun dia kangen mungkin ya. Jadi itulah, jadi sampai sekarang juga ketika produksi, begitu selesai habis, begitu selesai habis, itu aja. Jadi kita di tempat usaha kita itu nggak ada yang namanya barang itu sampai mengendap gitu, mengendap lama itu nggak ada. Bahkan kadang yang belum jadi pun mereka tungguin tuh, mereka tungguin. Yang pertama. Yang kedua, kita juga harus tahu pasaran, tahu harga di pasar. Tentu begini, di pasar barang kita ini misalnya lakunya itu 15.000 ya, misal 15.000. Jadi kita memberikan kepada pengecer kita, konsumen kita alias keluarga itu, jangan sampai melewati 12.000, di paling tidak 11 lah. Jadi konsumen itu nanti, si pengecer ini itu dapat menjual 15 sampai 20 tingginya gitu. Jadi nggak boleh terlalu mahal. Karena apa ya? Karena konsumen, si pembeli ini, si pembeli yang itu satuan ini, ibu-ibu segala macam itu kan bukan memikirkan beli itu doang. Itu yang pertama. Keduanya, masyarakat Indonesia ini kebanyakan kan orang menengah ke bawah, bukan menengah ke atas, ya kan? Mungkin kalau orang kaya kalau beli itu ya yang harganya misalnya 200-300 itu kan versi orang kaya. Tapi kan kebanyakan mayoritas masyarakat itu kan kebanyakan menengah ke bawah. Jadi artinya harga pun memang harus kita tahu gitu ya. Jangan kita jual ke konsumen gitu, sementara harga aja kita nggak tahu, sehingga kita tekan harga mereka kan. Misalnya dia jual 15, kita jual ke dia itu 14, mas 1.000 perak. Mana dia buat beli bensin, buat bayar lapak, ya nggak kebagian kan. Yang artinya di sini kita memikirkan bagaimana keluarga itu bisa makan, dan keluarga si pengecer itu bisa makan. Itu yang, terus si pembeli nggak merasa terbebani ekonominya gitu. Ini ada uang lebih nih, beli ya, seperti itu. Makanya ya barang kita yang kita produksi itu tidak mengendap, tidak mengendap. Ini kita bicara manual ya, mungkin yang artinya offline ya, kita bicara offline. Nah, kita pun ya bagaimana saja, ini kan media sosial sudah ada, sudah eksis kan ya, kita bagaimana caranya untuk menggunakan media sosial ini kan, kayak seperti TikTok, Lazada, Shopee, ini kita gunakan. Cuman kalau kita sudah menggunakan itu, yang artinya kita susun kekuatan kita itu, kita susun.
Kalau hanya barang kita itu 100 atau 1000 per hari, saya rasa nggak usah pakai media sosial juga sudah habis kalau untuk itu. Nah makanya disinilah ke depan itu saya akan mengajarkan sama anak saya apa ya, trik-trik seperti ini nih harus kita kuasai. Karena apa? Karena sebuah usaha itu tergantung pada konsumen.